Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Chandra Firmansyah dari PM 2364101049. Di sini saya akan menjawab 4 pertanyaan dari ETS manajemen konflik, yaitu yang pertama itu tentang konflik operator. Dalam manajemen konflik ini menjelaskan bahwa konflik memiliki dua hal sisi yang bertentangan, tetapi sama-sama penting dalam berkelanjutnya konflik ini, yaitu pada sisi negatif seperti menimbulkan ketenangan, menimbulkan permasalahan, dan bisa mengurangi kinerja pada organisasi. Tetapi ada sisi lain, yaitu konflik juga memiliki sisi yang positif, karena dapat mendorong inovasi, munculnya ide-ide baru, dan membuat sudut pandang yang luas, serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dari organisasi tersebut. Pada intinya, konflik itu tidak dapat dihilangkan, tetapi dihilangkan atau melainkan harus dikelola dengan baik agar konflik itu berjalan. Selanjutnya, nomor 2 tentang kurva konflik. Kurva konflik menggambarkan hubungan antara tingkat konflik, yaitu membentuk gambar U yang terbalik. Pada sisi yang rendah, konflik itu aslinya pada tingkat rendah organisasi cenderung stagnan dan tidak adanya inovasi atau dinamika. Kemudian untuk tingkat konflik yang medium atau pada tingkat moderat, kinerja justru meningkat karena adanya konflik yang berjalan dengan baik. Tetapi pada konflik yang tinggi, konflik akan tidak dapat berjalan karena konfliknya sudah terlalu tinggi, jadi tidak terkendali dan bersifat tidak sesuai aturan. Salah satunya contoh dalam instansi pemerintah, perbedaan pendapat dalam proses validasi data bansos yang meningkatkan kualitas jika dikelola dengan baik, tetapi bisa menjadi permasalahan jika tidak dikelola dengan baik oleh pemerintah jika adanya konflik yang personal. Selanjutnya untuk nomor 3, yaitu mengenai intervensi pemimpin dalam konflik. Seorang pemimpin memiliki peran penting dalam menjaga konflik agar tetap berada dalam tingkatannya yang bisa membuat produktivitas kinerja. Pemimpin tidak hanya meredam konflik, tetapi juga bisa mengalahkan konflik agar menjadi tetap fokus pada tujuan utamanya, tujuan organisasi. Intervensi yang dapat dikelola misalnya dengan membangun komunikasi yang baik antar pekerja yang lebih terbuka dan memfasilitasi dialog dan mediasi, serta menegaskan batasan agar konflik tidak bersifat pribadi atau personal, dan itu akan menimbulkan konflik baru. Sebagai contoh, seorang RT yang menghadapi konflik antar staf dalam pendataan dapat mengadakan diskusi dan memperjelas prosedur kerja dan menekankan pentingnya objektivitas dalam kinerja, sehingga konflik tersebut justru menghasilkan solusi yang lebih baik. Selanjutnya nomor 4, yaitu mengenai matriks resolusi konflik. Matriks ini menjelaskan berbagai cara dalam mengenai konflik berdasarkan kepentingan diri sendiri dan kepentingan pihak lain. Dalam praktiknya terdapat beberapa pendekatan seperti kolaborasi, kompromi, kompetisi, akomodasi, dan menghindari. Setiap pendekatan memiliki situasi yang berbeda. Misalnya, kolaborasi digunakan untuk mencapai solusi yang
menguntungkan, sedangkan kompromi digunakan ketika kedua pihak sama-sama sulit didudukan atau mengalah sebagian. Dalam kondisi tertentu, pemimpin juga dapat menggunakan pendekatan kompetisi untuk mengambil keputusan secara sepihak, tapi harus dengan cepat. Dengan demikian, pemilihan strategi penyelesaian konflik harus disesuaikan dengan permasalahan yang terjadi pada tujuan organisasi.